Pernah nggak sih kalian bingung mau investasi yang aman, cuan, tapi nggak ribet? Nah, aku spill nih salah satu instrumen investasi yang sering banget direkomendasiin para investor senior. Namanya obligasi sekunder. Dan yes, ini bisa jadi alternatif menarik buat kamu yang mau upgrade portfolio. Hai guys, di video kali ini kita bakal bedah tuntas obligasi sekunder. Mulai dari definisinya, jenisnya, keuntungannya, sampai istilah-istilah yang biasanya bikin pusing. Tapi sebenarnya simpel banget kok. Yuk kita bedah sama-sama. Pertama-tama kita samain dulu yuk definisinya. Obligasi itu artinya surat utang. Bisa diterbitkan oleh dua penerbit. 1. Pemerintah. 2. Perusahaan. Intinya itu simpel. Mereka minjem duit ke kita, lalu bayar kembali pokok plus kupon alias bunga sesuai dengan jadwalnya. Nah, kalau kata sekunder, itu maksudnya adalah obligasi yang diperdagangkan setelah masa penawaran awal. Jadi mirip kayak kalau kita beli tiket konser di reseller. Tiketnya itu sama, acaranya sama, tapi harganya itu bisa beda ngikutin demand pasar. Kalau misalkan banyak yang cari, harganya pasti lebih mahal. Kalau misalkan sepi, harganya pasti jauh lebih murah juga. Tapi tenang aja, obligasi sekunder itu tetap resmi, tetap punya nilai, dan yang paling penting bisa dijual lagi kapan aja. Di pasar sekunder, ada banyak jenis obligasi yang bisa kamu pilih. Kita bahas yang paling umum dulu. Yang pertama, ada SBN Retail. SBN Retail adalah surat berharga negara retail, yang merupakan obligasi pemerintah Indonesia khusus untuk investor individu. Nah, jenis SBN Retail yang ada di pasar sekunder itu ada dua. Yang pertama, ada ORI, atau Obligasi Negara Retail Indonesia. Karakteristik ORI adalah 1. Kuponnya tetap. 2. Akan didapat tiap bulan. Dan ketiga, bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Jenis SBN Retail yang kedua, ada Sukuk Retail atau biasa disingkat SR. Kalau ini adalah versi syariahnya ORI, tapi imbal hasilnya juga tetap. Nah, selain itu, kita juga punya obligasi pemerintah. Contoh serinya tuh ada banyak. Ada FR, ada PBS, Indon, dan juga Indois. Karakteristiknya itu macam-macam. Ada yang kuponnya fixed rate, floating, sampai yang berbasis syariah. Yang terakhir, ada obligasi korporasi. Nah, obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan, baik BUMN ataupun swasta. Dan karakteristiknya juga sama. Kuponnya bisa fix dan floating, dan jenisnya juga ada yang konvensional ataupun syariah. Untuk total pilihan obligasi di pasar sekunder, ada lebih dari 100 seri. Jadi kamu bisa banget pilih sesuai dengan tujuan investasi kamu masing-masing. Kalau gitu, apa sih spesialnya beli di pasar sekunder? Ada banyak dong. Kita breakdown satu-satu ya. Untuk pilihan mata uang dan jangka waktunya itu super lengkap. Kamu bisa pilih obligasi dalam rupiah, US dollar, euro, Chinese yuan, dan Australian dollar. Untuk tenor dan jangka waktunya juga bervariasi, mulai dari 1 tahun sampai 30 tahun. Jadi gampang banget disesuaikan sama tujuan finansial kamu. Karena ini di pasar sekunder, kamu juga bisa jual obligasi kamu kapanpun. Kalau harga lagi naik, kamu bisa dapat capital gain dari selisih harga beli dan harga jual. Nah, sampai di titik ini, kalian mungkin ada yang masih bingung kan tentang istilah-istilahnya? Tenang aja, kita bikin simple. Yang pertama, ada istilah kupon. Kupon itu adalah bunga yang kamu terima secara berkala. Yang kedua, ada istilah nominal pokok. Nominal pokok ini adalah nilai yang bakal kamu terima pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, ada bunga berjalan atau accrued interest. Accrued interest ini adalah bunga yang sudah mengendap sejak pembayaran terakhir. Jadi ibaratnya kalau kamu beli obligasi di tengah-tengah periode, kamu bakal bayar bunga berjalan itu ke si penjual. Yang keempat, ada istilah tanggal transaksi dan tanggal settlement. Tanggal transaksi atau tanggal valuta adalah tanggal di mana kamu buat kesepakatan harga. Lalu, untuk tanggal settlement adalah hari uangnya beneran keluar atau masuk. Biasanya, tanggal settlement ini terjadi 2 hari setelah kamu melakukan transaksi. Untuk istilah yang terakhir, ada yield to maturity atau YTM. YTM ini adalah gambaran total return kalau kamu pegang obligasinya sampai dengan jatuh tempo. Hanya dengan penempatan mulai dari 1 juta rupiah atau 1.000 US dollar, 10.000 Australian dollar, 10.000 Chinese yuan, atau 10.000 euro, kamu sudah bisa mulai berinvestasi di pasar sekunder dan menikmati pembayaran kupon atau imbal hasil tetap secara periodik. Last but not least, kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa sih harus mulai invest di obligasi sekunder? Obligasi sekunder itu cocok buat siapa aja yang cari instrumen yang lebih aman, terutama yang diterbitkan oleh pemerintah, penghasilan pasif dari kupon, potensi capital gain, pilihan seri yang banyak banget, risiko yang lebih rendah dibanding saham, dan yang paling penting, fleksibilitas. Mau hold lama? Bisa. Mau jual cepet? Juga pasti bisa. It's practical, predictable, and safer. Jadi, kalau selama ini kamu cuma main deposito atau reksadana, mungkin sekarang saatnya kamu naik level. Coba deh diversifikasi portfolio kamu dengan obligasi sekunder.
Mulai kecil aja dulu, yang penting paham. Kalau kamu mau mulai investasi obligasi sekunder, kamu bisa langsung cek dan transaksi gampang lewat Okto by CIMB Niaga. Sampai ketemu di video berikutnya.